Polresta Bandar Lampung Senin siang menetapkan Rubianto, pemilik gudang produk kosmetik ilegal sebagai tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 197 junto pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ancamannya 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Reski Maulana Zulkarnain mengatakan, usaha mengedarkan produk kosmetik ilegal itu telah ditekuni tersangka sejak bulan September 2020 lalu. 12.000 botol lebih produk kosmetik ilegal itu telah beredar di Lampung. Produk kosmetik jenis pemutih wajah itu diselundupkan dari Korea dan diganti kemasan oleh tersangka sebelum dijual ke pasar di seluruh wilayah di Lampung. Selain tidak memiliki izin edar, produk kosmetik pemutih wajah itu juga mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan penggunanya. Untuk sampai saat ini, yaitu yang menguasai gudang itu ada 1 orang yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu RP. Dari pemeriksaan awal sendiri Bang, sudah keuntungan berapa banyak nih Bang? Untuk dari bulan September ya, dari bulan September ini per minggunya rata-rata 7-8 juta. Rubianto, warga Tangerang, Banten, ditangkap saat polisi dan petugas melakukan penggerebekan di gudang usahanya. Dari TKP, polisi menemukan sekitar 38.000 botol produk kosmetik ilegal jenis pemutih wajah. Keberadaan gudang produk kosmetik ilegal itu terungkap setelah warga sekitar resah dan mencurigai dengan aktivitas sering keluar masuknya mobil box ke lingkungan gudang. Warga sekitar pun tidak ada yang diperkerjakan di gudang tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tiga narapidana kasus pencurian yang masih mendekam di Rutan Menggala Tulang Bawang Senin siang kembali dituntut atas kejahatan lain. Ketiganya ternyata juga para pelaku pencurian uang gaji Pol PP Tulang Bawang Barat senilai lebih dari 300 juta rupiah. Para tersangka bernama Haryanto, Rodi, dan Rozi. Ketiganya warga Belambangan Pagar, Lampung Utara. Pencurian uang gaji Pol PP itu terjadi pada 2019 dan baru terungkap pada Juni 2021. Polisi yang membongkar kasus itu kemudian melakukan rekonstruksi kejadian pencurian gaji Pol PP. Pada rekonstruksi ini, para tersangka telah membuntuti korbannya sejak keluar dari bank mengambil uang gaji untuk 321 Pol PP Tulang Bawang Barat. Tersangka memanfaatkan kelengahan korban yang sedang berhenti di tempat fotokopi di pinggir jalan di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tersangka kemudian mencuri tas berisikan uang di dalam mobil yang tidak terkunci itu. Di mana uang tersebut habis mengambil dari bank, kemudian dibuntutin. Setelah kita tangkap pelakunya ini, kita mengetahui bahwa ini dibuntutin. Kenapa mereka bisa mengambil uang itu dalam mobil? Banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja maksimal hingga kasus ini bisa terungkap. Jadi tidak menjadi teka-teki, hingga terungkap bahwa ini adalah kejadian pencurian dan kekerasan. Terkait kejadian ini, para tersangka dipastikan akan lebih lama lagi hidup di dalam penjara. Pasalnya, polisi yang menangani kasus pencurian gaji Pol PP akan menuntut para tersangka setelah mereka bebas menjalani hukuman. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Ketau? Ya baru nyampe. Warga di sekitar Pantai Harapan wilayah Dusun Rawajadi, Desa Waigelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus menangkap seekor buaya muara berukuran panjang sekitar 2 meter Senin dini hari. Buaya itu terjerat jaring di sekitar keramba. Saat dievakuasi ke darat, buaya itu terlihat mencoba melawan untuk melepaskan diri dari jeratan jaring. Ramai sih, ada orang sekitar
Menurut warga, buaya yang ditangkap ini sebelumnya telah membuat resah para pemilik keramba. Buaya sering masuk ke dalam keramba dan memakan ikan nila peliharaan. Kena jaring, tapi jaring bukan jaring biasa. Nah itu penangkapannya itu di lokasinya itu di muara atau di laut, Pak? Di muara. Di muara. Prosesnya gimana? Apa sempat tarik menarik? Ya betul, sempat ada perlawanan. Perlawanan. Ada perlawanan, kita berhati-hati dengan cara menangkapnya, berhati-hati. Dan oleh warga, buaya yang ditangkap kemudian diserahkan ke pihak tentara dan polisi setempat. Rencananya buaya akan diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Sementara buaya ini kan kita amankan di dalam area SPM juga, tapi sudah steril. Kita masukin dalam sebuah tong besar itu, tapi tetap terikat gitu. Karena sambil menunggu Badan BKSD tim dari Bandar Lampung, karena mereka akan menangani lebih lanjut. Menurut polisi, setelah meminta keterangan dari warga, diperkirakan ada 2 ekor buaya yang masih berkeliaran di sekitar pantai Waigelang dan warga diminta waspada. Namun jika menangkapnya, warga diminta tidak membunuhnya karena buaya termasuk kategori hewan dilindungi. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Petugas Basarnas Lampung Senin siang melakukan uji coba pengoperasian kapal motor 224 Basudewa yang merupakan bantuan dari Basarnas Pusat. Uji coba dilakukan dengan melakukan pelayaran di perairan Teluk Bandar Lampung. Kapal 224 Basudewa disiagakan di Lampung untuk misi kemanusiaan bencana alam. Uji coba ini sekaligus untuk menguasai pengoperasian teknologi yang ada di kapal 224 Basudewa. Selain memiliki alat deteksi modern, kapal 224 Basudewa juga memiliki tempat mendarat helikopter. Dengan peralatan modern di kapal 224 Basudewa, pihak Basarnas berharap masyarakat bisa cepat tertolong jika ada bencana, baik di darat maupun di laut. Sebenarnya kalau kita bicara bencana itu kaitannya dengan BNPB ya, penanggulangan bencana, tapi kita pencarian dan pertolongan. Akan tetapi kaitannya sangat erat, karena biasanya di balik bencana mesti ada yang dicari dan ditolong. Untuk SAR sendiri, Badan SAR Nasional yang ada di kantor SAR Lampung, tentunya selalu menyiapkan, apalagi daerah Lampung ini ring of fire ya, dari bencana, sehingga mau tidak mau harus selalu siap. Dalam rangka persiapan kita atau antisipasi apabila jadi bencana alam, contohnya misalnya gempa bumi atau bencana di darat, kaitannya dengan collapse structure. Secara nasional, Basarnas Pusat mengirimkan 6 unit kapal bantuan untuk Basarnas daerah di seluruh Indonesia. Selain Lampung, kapal itu juga disiagakan di Banten, Medan, Surabaya, Maumere, dan Tarakan. Kapal disiagakan untuk misi penyelamatan korban bencana agar korban jiwa bisa dicegah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.